Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya dan karya ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tes. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Apa kabar? Baik ya. Kok kayak lemes gitu, mungkin belum sarapan? Apa kabar? Baik, luar biasa. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita siapkan hati kita untuk boleh kita datang menghampiri Tuhan. Boleh kita memuji, memuliakan namanya. Bapak Ibu yang bawa HP bisa di silent atau dimatikan sementara. Kita mau berkonsentrasi selama beberapa jam ke depan. Untuk boleh kita datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Memuji, memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan memuji Tuhan, kita akan membaca bacaan bertanggapan terlebih dahulu. P saya akan bacakan, J Bapak Ibu sekalian, P dan J kita baca bersama-sama. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sama-sama, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan dengan hati kita, dengan sepenuh hati kita, untuk boleh memuji memuliakan namanya. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah Tuhan. Yesus, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita pujikan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Kau
kami yang luar biasa Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hati kami ini penuh dengan sukacita untuk kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sampai detik ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Dan Kau memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengar. Itu semua kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dengan tetap mengambil sikap teduh. Kembali kita akan pujikan kasih Allahku sungguh telah terbukti bahwa Dia sudah menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Patutlah kita bersyukur kepadanya. Saat teduh dengan Tuhan kita untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ucapkanlah syukur-Mu di dalam hati kita masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu yang penuh dosa dan penuh dengan pelanggaran, seringkali mengecewakan hati-Mu Bapa. Tetapi Engkau seringkali mengangkat kami, mengampuni dosa dan pelanggaran kami, dan menjadikan kami layak di hadapan. Mari datang Bapak Ibu, berdoa kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah kami yang baik. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari, waktu demi waktu, Engkau selalu menggandeng kehidupan kami ini Tuhan.
selalu Engkau bawa kami menuju jalan kebenaran-Mu. Sekalipun kami berbuat dosa, berbuat kesalahan, tapi Engkau terus Tuhan mengangkat kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kesalahan kami. Biarlah hidup kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami ini Bapa menjadi teladan ketika orang lain boleh melihat kami, ada Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan, angkat kami dari dosa, dan kami mau melayani Engkau lebih heran dan lebih sungguh Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan, sama hidupku, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita. Amin. Yuk dilihat dulu kanan kirinya. Dikasih senyum paling manis ya. Lebih manis dari senyumnya Pepso. Enggak endorse loh ya. Kasih senyum yang paling manis. Katakan, Allah kita itu ajaib. Dia ajaib, sungguh ajaib. Mari kita puji dan tinggikan namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi, katakan, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat
Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan Apa Bapak Ibu? kebaikannya, Amin. setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidup. Katakan ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran Ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Alex Gunawan. Mari kita pujikan seperti rusa rindu sungaimu. Demikianlah hati kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Untuk waktu kami persilakan. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita akan masuk dalam doa. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Dan tolong hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Nah, Saudara, ini satu kata yang saya sangat senang ya. Seringkali ditanya bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Saudara, tapi saya mau tanya sesungguhnya, betulkah hidupmu dalam keadaan baik dan luar biasa? Ketika kita datang pada Tuhan, betulkah kita datang merasakan ketika kita ke gereja ditanya sama pemimpin ibadah bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, satu sisi saya tidak menampik. Mungkin sebagian kita di dalam puncak keadaan rohani baik, ekonomi baik, keluarga baik. Tapi saya mau katakan satu kenyataan. Ketika kita ke gereja, kita katakan luar biasa. Tidak seperti itu. Anda sedang bergumul. Anda sedang kesulitan keuangan pekerjaan. Anda sedang masalah dengan suami istri. Anda sedang bermasalah dengan anak. Anda masalah dengan mungkin mau bayar bank. Mungkin banyak hal. Mungkin Anda datang ke gereja. Waktu mau ke gereja mobil Anda diserempet orang. Tetapi sampai ke gereja ketika ditanya bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saudara, apa sesungguhnya yang terjadi? Nah saudara, saya mau katakan satu hal. Ada istilah toxic positivity. Toxic positivity. Nah ini saya supaya tidak salah ya, agak jauh saya lihat dari sini aja ya. Ini ada satu dorongan berlebihan yang tidak sehat. Katakan tidak sehat ya. Terhadap apa? Pemikiran dan emosi positif yang mengabaikan atau mengesampingkan emosi dan pengalaman yang negatif. Seperti sedih, kecewa, dan takut. Saudara, bentuknya apa? Kita dalami lagi ya. Bentuknya ya. Ciri-cirinya tidak realis. Gimana kabarnya? Wow, luar biasa baik. Kalau apa? Kalau dibilang kalau kamu sedih, ya tetap sukacita. Saudara, segampang itu kah? Semudah itu kah? Saya ketemu jemaat, dia sedang bergumul dengan masalah keuangan, mau bayar bank. Saya katakan, sukacita. Semudah itu kah? Tidak realis. Ini namanya toxic positivity. Selalu dipaksakan untuk berpikir positif, yang positif, yang positif. Saudara, kenyataannya tidak seperti itu. Apalagi dikatakan meremehkan masalah orang lain. Oh saudara, kita menghadapi kesulitan, kita mengalami keluarga sedang berjuang dengan kanker, sakit. Saudara, kita doakan baik keluarga hamba Tuhan kami ataupun jemaat kami yang banyak kena kanker. Lalu saya akan berkatakan, bersyukurlah. Segampang itu kan bersyukur? Semudah itu kan bersyukur? Masih banyak orang lain yang lebih parah daripada kamu. Lepas kecelakaan, tabrak, satu tangan hilang misalnya. Bersyukurlah, kamu baru hilang satu tangan, ada yang dua tangan lo. Segampang itu kah? Saudara, tidak semudah itu. Ini namanya toxic positivity. Kita bagaimana mengkonsepkan, memaksakan. Pokoknya positif. Puji Tuhan, haleluya. Lalu memaksakan pikiran positif itu apa? Dia itu tetap bersyukur Tuhan itu baik. Tetap bersyukur Tuhan itu baik. Amin. Hati-hati, betul. Oh, ada ayatnya Pak Alex. Kok Pak Alex bilang ini toksik? Loh, ada ayatnya di mana? Filipi pasal 4 ayat 4. Betul. Saudara jangan baca satu ayat saja. Baca itu komplit. Ya, bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersyukurlah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Di dalam keadaan sulit pun dikatakan kamu harus tetap berbuat baik. Lalu apa? Ayat ke-6. Nyatakan ya, jangan apa ya, nyatakan di dalam doa dan
dan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Tidak berhenti pada bersukacita. Kamu harus berdoa, serahkan kekhawatiranmu pada Allah. Saudara, betul kita harus bersyukur. Tapi kondisi bagaimana kita harus bersyukur? Kita ini manusia. Jangan terus memaksakan, tambah lagi yang paling parah itu adalah tidak ada ruang bagi emosi yang sehat. Kalau kamu khawatir, itu kalau kamu sedih, kamu khawatir, kamu susah, itu tandanya kamu tidak beriman. Saudara, kalau Anda baca, mari saya ajak kita baca Mazmur 42, 43. Mari kita baca bersama, saya bacakan cukup panjang, tapi saya rindu lebih baik kita baca komplit daripada kita baca setengah-setengah ya. Dengarkan baik-baik. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Bani Korah adalah satu kelompok orang yang melayani pujian di bait Allah. Mazmur 42 ya. Nyanyian pemimpin biduan untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan, dari pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh, seperti tikaman maut dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara terkasih, Ya, saudara, kalau kita melihat kondisi ceritanya si pemazmur, tanda kutip adalah menceritakan kisah hidupnya Daud. Ini dia adalah orang yang beban hidupnya sangat-sangat berat. Dia datang pada Allah, bukan hanya beban hidupnya sangat berat, tetapi dia sudah kalau seperti tali itu hampir putus. Rasanya sudah tidak kuat. Dia datang pada Allah, tanda kutip mengeluh kepada Allah. Saudara, apakah boleh kita datang, kita sampaikan, Tuhan aku ini sedang susah. Saudara, itu jangan bilang susah, tidak beriman. Haleluya,
puji Tuhan. Loh saudara, saya tidak ngecilkan, sekali lagi artinya puji Tuhan, haleluya. Saya tidak ngecilkan Tuhan kita itu besar, Allah kita besar. Tapi Anda dan saya harus terima kenyataan hidup di bumi injak tanah, ndak ngawang, ndak susah, padahal kita ini susah. Saudara, kita susah, kita sedih, kita ada masalah. Karena itu kita datang pada Tuhan. Tapi jangan menyangkal dirimu, haleluya, tidak ada masalah, amin. Saudara, enggak seperti itulah. Nah, ini namanya toxic positivity. Nah, Daud konteksnya Mazmur 42, 43, saya lebih setuju bahwa ini kisah Daud. Yang dikarang, yang dibuat satu lagu, kelompok Bani Korah ini melihat kehidupan Daud, lalu dibuat satu lagu, dinyanyikan bersama, mengenang bagaimana kesulitan Daud. Saudara, konteksnya menurut beberapa penafsir, Daud ini memang apes. Apesnya gimana? Musuhnya itu adalah orang-orang dekat dia. Pertama musuhnya siapa? Mertuanya. Siapa mertuanya? Saul. Ceritanya kan Daud ngalahkan Goliat dengan upeti. Upeti bukan upeti lah ya. Dengan satu hadiah. Dia keluarganya tidak usah bayar pajak dan dia jadi menantu raja. Akhirnya dia jadi menantu Saul. 2 kali Saul mau bunuh dia, terkepung, bukan 2 kali, berkali-kali ditombak di lalu terkepung Saulnya. Dia tidak mau turun tangan untuk bunuh Saul. Kenapa? Itu mertuanya. Itu pertama. Kedua, konteks Mazmur 42, 43 kemungkinan adalah konteks ketika masa akhir pemerintahan Daud. Dia dikudeta oleh anaknya yang ganteng, namanya Absalom. Lari. Pertanyaannya, Daud bisa enggak lawan Absalom? Secara teori bisa. Anaknya masih muda, enggak punya pengalaman. Daud sudah pengalaman perangnya luar biasa. Tetapi konflik dengan anak, dia memilih dengan rombongannya meninggalkan istana. Celakanya anaknya ini didukung, kudeta ini didukung oleh beberapa pejabat pentingnya. Dan ketika Daud terusir dari sana, sebagian dengan bangga ngejek dia. Ayo, di mana katamu? Kamu punya Allah, di mana Allahmu? Mungkin di dalam perjalanan ketika dia larikan diri di tempat persembunyian, mungkin ketemu orang lain juga bertanya, mana Allahmu? Saudara, Daud bisa lawan? Bisa. Tetapi dia menyingkir, kenapa? Itu anaknya. Anda tahu kisah the end dari Absalom? Absalom mau bunuh bapaknya, tapi dia pesan dengan tentaranya, jangan sakiti dia. Jangan sakiti dia. Kalaupun nanti kamu tangkap dia hidup-hidup, jangan sakiti dia. Akhirnya anaknya itu mati. Nah, tergantung kan, naik bagal, lalu dibunuh. Saudara, lalu mau laporkan ke Daud, mereka tidak berani. Lalu Daud akhirnya tahu, Daud nangis. Istana, tidak berani apa-apa, diem. Saudara, itulah Daud. Kadang-kadang kita di satu posisi tertekan. Aku bukan tidak bisa melawan, tapi karena aku anak Tuhan, karena aku orang Kristen, aku bukan tidak bisa marah, aku bukan tidak bisa emosi, tapi aku disulit. Aku bukan tidak bisa pakai cara-cara dunia bisnis. Orang duit saya, orang akali saya, aku bisa balas kok. Aku bisa lebih kejam kok. Tapi aku ini anak Tuhan. Aduh Tuhan, aku ini tertekan, aku ini susah. Saudara, inilah kondisi. Boleh sedih, boleh susah, boleh ekspresikan kepada Allah, silakan. Anda manusia, saya manusia. Depresi, iya. Siapa yang tidak bisa depresi? Kita bisa, saya bisa. Saudara, itulah manusia. Itulah kondisi Daud. Tapi mari kita lihat di dalam tengah-tengah kondisi dia depresi, dia katakan apa?
Seperti rusa yang rindu sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, dia terusir dari musuh. Tanda kutip, mungkin itu anaknya Absalom. Ada orang ngejek dia, di mana Allahmu? Di tengah-tengah tempat perlarian, dia teringat, aduh mungkin ya, ini ada teman saya ini ya, rekan hamba Tuhan, istri hamil muda, dia kena COVID, istrinya kena COVID, kemudian di isolasi di rumah sakit, lalu pulang ke rumah, kan karena barusan COVID, jadi dia harus di rumahnya. Nah, rumah pastor ini gandeng dengan gereja. Hari Minggu dia cerita, kemarin pagi dia kesaksian. Saya memahami arti rindu melayani. Bagaimana rindu bertemu teman-teman. Bagaimana rindu dengan komunitas. Hari Minggu karena bersebelahan dengan gereja, mendengarkan anak-anak muda nyanyi, dia merasa harusnya dia ada di sana. Mendengarkan khotbah, ikut pelayanan, dia merasa harusnya dia ada di sana, tapi karena COVID, isolasi. Saudara, walaupun bisa secara online, nuansanya itu berbeda. Saya kurang tahu, ini ada siaran, ada online-nya enggak nih? Saya mau bilang Anda, bertobatlah Anda yang sudah kebiasaan online, enggak mau onsite. Anda kehilangan satu kebersamaan, relasi. Jangan bilang Anda menyembah Tuhan saja, saya tahu. Tapi Tuhan ingin Anda juga berrelasi dengan sesama. Bukan cuma vertikal, tapi juga horizontal. Anda katakan, aku ke gereja sama aja. Beda. Anda katakan, aku tidak dapat apa-apa. Justru itu saya mau katakan, ketika Anda ke gereja, Anda bukan hanya mencari apa-apa. Anda harus menguatkan saudara seiman. Saling menghiburkan, saling menyapa. Ada satu nuansa kerinduan. Saudara, bukan hanya Anda yang baik, banyak juga yang tidak baik. Sedang gelisah, sedang depresi. Kehadiranmu menghiburkan enggak? Menguatkan enggak? Mari kita saling perhatikan. Daud dalam posisi yang sangat sulit. Tetapi ketika depresi rohani, dia katakan, aku haus. Aku sangat haus. Haus apa? Merasakan kehadiran Allah. Teman saya katakan, aku dengarkan, ini penginjil kami ada. Aku dengarkan pujian, aku dengarkan khotbah, tapi aku harus di rumah sendiri. Aku rindu. Untung cuma 1 minggu dia. Minggu ini sudah muncul dia. Saudara, kehausan, kerinduan satu komunitas, kebersamaan. Saudara, kalau orang tidak makan, kalau tidak makan tidak minum ya. Kalau tidak makan tidak minum tuh ya, dari ini catatan saya dapat dari internet ya. Kalau orang tidak makan tidak minum itu bisa bertahan 1 minggu. Tidak makan tidak minum. Tapi ini sangat situasional, tergantung orangnya gendut atau kurus itu beda. Orangnya bergizi atau tidak bergizi tentu berbeda ya. Tapi dirata-ratakan orang kalau tidak makan tidak minum itu bisa bertahan 1 minggu. Nah, kalau makan saja tanpa minum bisa bertahan 1 bulan. Makan saja tidak minum, tapi ya relatif juga. Karena itu juga pertanyaannya adalah makanan apa? Siapa tahu makanannya juga mengandung cairan. Tidak semua kering-kering ya. Tapi rata-rata itu kalau makan saja hanya bisa bertahan 1 bulan. Tapi kalau tidak minum, nah ini. Kalau minum saja tanpa makan, minum saja, tidak makan. Ternyata itu lebih kuat. Ya, bisa tahan 2-3 bulan. 2-3 bulan. Survei ini didapat dari orang-orang yang mogok makan. Ya, dan orang-orang kelaparan karena perang dan mereka terperangkap di bawah reruntuhan. Ini survei ini data ini didapat dari sana. Jadi kalau orang minum saja itu bisa bertahan 2-3 bulan. Jadi bayangkan ya, orang enggak haus begitu luar biasa.
Bukan hanya lapar, tapi dia katakan dia haus. Hausnya luar biasa. Tidak minum, bisa cepat mati. Makan saja tidak minum itu bisa bertahan ya 1 bulan. Tapi kalau minum ya bisa 2-3 bulan. Artinya apa? Tidak minum tuh tidak kuat. Tidak makan masih bisa tahan lama. Kalau tidak minum tidak kuat. Saudara, kalau haus air, ini haus Tuhan. Rindu dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara terkasih, Anda yang mungkin on off ke gereja, pertanyaannya, apakah Anda rindu dengan Tuhan? Anda on off baca Alkitab, apakah Anda ada rindu dengan Tuhan? Anda yang malas berdoa, apakah ada hati rindu dengan Tuhan? Bagaimana bisa rindu dengan Tuhan kalau Anda tidak merasakan dikasih Tuhan, mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan? Kita cinta baru bisa rindu. Jangan-jangan cinta aja enggak ada. Saudara, ini harus kita ingat. Saya pernah belajar dan tugas keluar. Waktu itu anak saya yang besar itu sudah SMP, yang kecil SD. Saya masih tinggal di Kupang Indah. Jalan ke sekolah ya dekat lah. Jadi anak-anakku bisa jalan kaki ke sana. Saya tinggalkan, saya ke pelayanan di China. Sambil studi, sambil belajar. Saudara, saya di Guangzhou tuh ada 2 jalan yang terkenal di keramaian. Kalau orang Indonesia mesti sampai Guangzhou mesti lari ke Beijing lu. Ya, oh senang orang pernah ke sana mesti tahu lah ya. Ramai, tapi saya tidak terlalu ke Beijing lu karena Beijing lu itu selain barangnya mahal, nah itu untuk daerah turis. Ada satu jalan lagi lebih ramai dari Beijing lu, harganya itu untuk orang lokal, makanannya banyak makanan lokal. Itu namanya Sangxia Jiulu. Kalau saya ada waktu kosong saya akan jalan di sana. Saudara, ketika saya backpack saya jalan. Saudara, Cungkuo tuh enggak kayak Indonesia loh ya. Saya ketika pulang Indonesia, saya melihat kok sepi ya. Jalan Tunjungan kok sepi ya, jalan-jalan kok sepi ya. Rasanya Surabaya ini sepi. Saudara, kalau orang Cungkuo Anda sana turun dari MRT ke pasar, apalagi di mereka senang street pasar jalanan ya, bukan di mall-mall tapi pasar rakyat di jalan. Waduh, begitu banyaknya manusia. Saudara, di antara puluhan ribu manusia mungkin saya berjalan. Anda tahu, saya kesepian. Bukan saya tidak bisa bahasanya. Saya ngerti apa yang mereka katakan. Tapi saya berjalan sendiri. Saya rindu istri. Saya rindu anak. Saya rindu gereja. Saya rindu komunitas gereja. Saya rindu. Tuhan, aku kepingin. Saudara, inilah nuansa yang si Daud rasakan. Bagaimana dia berjalan di tengah keramaian manusia. Bagaimana dia melayani Tuhan ke bait Allah. Bagaimana dekat dengan keluarga. Bagaimana, aduh saudara. Satu nuansa itu namanya haus. Kehausan. Dan yang paling penting adalah dia haus merasakan kehadiran Allah. Merasa dekat dengan Allah. Saudara, Anda bisa depresi. Saya bisa depresi. Secara rohani bisa kering. Pada saat seperti itu, apa yang Anda lakukan? Daud bilang, aku haus, aku rindu. Tuhan ada bersamaku. Bukan sekedar toxic positivity. Oh haleluya, amin, tidak ada masalah di dalam Tuhan. Menang, Tuhan kuat. Ya Tuhan kuat. Kamu? Saya bukan mengecilkan arti Tuhan. Tidak, saya bukan mengecilkan arti iman. Tetapi posisi seperti itu kita butuh Tuhan. Tuhan tolong aku susah. Kenapa bilang susah enggak boleh? Oh enggak beriman loh. Siapa bilang? Aku susah Tuhan. Anakku, keluargaku, ekonomiku, kesehatanku. Tuhan tolong aku. Aku enggak kuat. Loh ini fakta, ini yang dicatat loh ya oleh Daud. Bani Korah yang mengarang. Saudara, kerinduan pada Tuhan. Pada saat Anda susah, Anda ada masalah, tidak apa-apa menangis di depan Tuhan. Nangis
Ke gereja boleh nangis enggak? Ya bolehlah. Jangan tangisan tapi. Tangisan dan menangis itu beda. Tangisan itu ya nangis terus. Opo-opo nangis terus. Enggak. Susah ungkapkan pada Tuhan. Tuhan, aku rindu Engkau jamah aku. Aku rindu Engkau hadir bersamaku. Saudara, saya kurang tahu ya. Kadang-kadang saya juga heran orang-orang nyanyi lagu. Ya asal nyanyi. Nikmati setiap lagu. Kehadiran Tuhan. Ada lagu yang betul-betul memohon kehadiran Tuhan. Tapi kita ya antara ekspresi dan rasa rindu untuk itu kadang-kadang tidak matching. Saudara, ini yang perlu ya, merasakan Anda di dalam kesulitan masalah. Ingatlah Tuhan hadir. Aku haus, aku rindu kepada Engkau. Berikutnya ya, ini dikatakan apa? Saya lihat dulu. Ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 3 kali kalimat seperti ini diulang-ulang. Artinya ada satu penekanan. Berharaplah kepada Allah. Aku susah betul. Aku ada masalah betul. Berharaplah kepada Allah. Saudara, tanggal 14 hari Sabtu 14 Oktober saya doa pagi dengan teman-teman. Kita doa pagi sih agak siang ya, jam 8. Ketika mau mulai doa pagi saya ditelepon seorang rekan, Pak Alex, Bapak ini teman kita, aktivis kita, anaknya juga BV, aktivis kita, paduan suara kita. Di daerah apa ya? Di daerah tengah kota itu. Mobilnya ditabrak. Nyerong. Lalu dia meninggal. Lalu taunya setelah sekian jam, setelah dibawa ke rumah sakit. Saudara, sebagai anaknya, sebagai keluarganya, saya bisa merasakan. Begitu tahu papanya ternyata sudah meninggal. Dan yang nabrak itu usia 19 tahun, pulang dugem jam 4:30 pagi. Ya. Saudara, saya membayangkan orang ini, keluarga ini bagaimana ya. Sedih, susah. Lalu ketika penutupan peti, penghiburan sampai pemakaman, dikremasi, saya lihat begitu luar biasa tegarnya. Hebat. Saudara, kondisi seperti itu. Saya sampai telepon. Sorry, saya bilang, boleh enggak kamu kesaksian? Aduh, aku enggak siap Pak Alex. Kenapa? Minggu yang lalu saya khotbah ya. Saya bilang, boleh enggak kamu kesaksian? Aku enggak siap. Sebenarnya orang lihat aku ini tegar. Tapi hatiku udah hancur. Tapi kenapa kamu sanggup menghadapi seperti itu? Saya tanyakan. Kenapa kamu tetap setia? Kenapa kamu tetap melayani? Kenapa kamu tetap tersenyum? Nggak gampang. Dia cuma katakan, aku percaya pada Tuhan. Aku tetap berharap, aku tetap percaya pada Tuhan. Tapi jangan suruh aku kesaksian di depan. Aku pasti menangis, tidak kuat. Anda lihat aku kuat karena aku percaya, aku tetap berharap, aku percaya Tuhan itu baik, aku tetap melayani. Saudara, apa kekuatan kita di dalam menghadapi setiap kesulitan? Depresi bisa, tetapi tidak menghilangkan kekuatan iman kita, harapan kita. Makanya Filipi pasal 4 bukan berhenti pada ayat keempat, ayat ke-6 juga. Nyatakanlah segala khawatirmu kepada Allah dengan doa dan ucapan syukur. Kamu ada susah, ceritakan pada Allah. Kamu ada kesulitan, jangan menyangka diri, tidak ada masalah. Kita ada masalah, ceritakan, berdoa. Berdoa bukan apa? Bukan dipenuhi dengan amarah, kecewa atau apa. Berdoa dengan ucapan syukur. Tuhan, masih ada kekuatan, masih ada Tuhan. Saya punya senior
Sekarang mungkin sudah emeritasi ya. Sudah emeritasi. Anaknya itu teman baik saya. Teman baik. Anaknya itu pinter main band. Dia punya 3 anak ya. Anak kedua laki itu teman main band. Pendeta tua ini sekarang sudah tua. Sekarang enggak tahu masih hidup atau enggak. Terakhir dia pelayanan di Kucing, Sarawak Kucing. Lalu pulang ke Indonesia sudah lama ya. Mungkin kalau masih hidup pun sekarang 90-an umurnya. Ya, anaknya itu main bandnya bagus sekali. Bagus sekali. Suatu hari pulang sekolah. Waktu itu SMA kelas 3 mau kuliah. Kecelakaan. Sudah kecelakaan. Dia bonceng temannya. Temannya itu babak belur, luka-luka. Lalu bawa pulang, temannya itu dia yang kasih obat merah. Kasih obat merah, lalu dia kayaknya enggak apa-apa. Malamnya muntah. Muntah, enggak sadar. Bawa ke dokter. Cari-cari, kepalanya di sini. Empuk. Ada 1 titik. Enggak sadar. Muntah, enggak sadar. Lalu dilihat, waduh. Ternyata terbentur pucuan jalan. Ada kayak semennya itu di sini tidak sadar. Waktu itu hanya ada 1 waktu itu yang berhasil pernah operasi bayi kembar siem, otak dibagi dan itu berhasil. Itu rumah sakit Karyadi di Semarang. Konsul ke sana, dokter bilang dengan kondisi tidak sadar dan seperti ini dioperasi bisa. Peluangnya mungkin 1000 antara 1 antara 1000. Hanya ya wes bablas. Ya sudah. Sebagai ayah saya bisa pikirkan, saya bisa merasakan. Dan itu makamnya di belakang gereja. Pas pemakaman Kristen GKKB di belakang gereja. 1 tahun kemudian anak perempuannya diponceng pacarnya pulang dari kuliah di Untan. Lewati 1 mobil, begitu keluar, cilaka depan ada truk. Dia miring, berhasil lolos, celaka. Pacarnya, anak pendeta ini, perempuan, jatuh, ditampani truk. Tanggalnya, itu beda 1 tahun dengan kokonya, tanggalnya beda 1 hari. Akhirnya dimakamkan di samping kokonya, di belakang gereja. Saudara, kita tidak berani tanya. Nangis enggak? Nangis. Susah enggak? Susah. Saudara, lalu satu hal yang membuat saya ini, aduh Tuhan, dia bisa ngomong seperti ini. Kita tanya. Kok Musa bisa tegar, kuat? Saya mau katakan satu hal katanya. Anak saya kecelakaan, 2-duanya. Kalaupun kami bukan keluarga hamba Tuhan, kalaupun anak saya bukan aktivis gereja, kecelakaan gak bisa dihindari kok. Jadi bukan karena kami anak Tuhan lalu terjadi kecelakaan, bukan. Anak kami bukan di dalam Tuhan pun, namanya hidup dalam dunia, kecelakaan itu bisa terjadi. Itu pertama. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kedua, aku bersyukur. Kaget saya. Semua ini terjadi. Kami di dalam Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Kita di dalam Tuhan. Saya sudah di dalam Tuhan. Apa jadinya kalau peristiwa ini terjadi? Saya belum di dalam Tuhan. Saya tahu ini susah. Saya tahu ini sangat-sangat menyedihkan. Tapi saya tahu ada Tuhan. 2 hal. Saya tahu anak saya meninggal. Kemana dia pergi? Kedua, saya tahu saya menjalani hidup ini. Saya tidak kuat. Tetapi ada Tuhan. Kalau saya tidak di dalam Tuhan, apa jadinya? Apa yang menjadi peganganku? Saudara, luar biasa. Saya tidak mensyukuri sekali lagi
Anda dan saya, kita ada masalah, ada kesulitan. Tapi saya mau katakan, ketika ada kesulitan, Anda ada Tuhan, Anda ada Allah. Jangan menyangkali dirimu, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada hutang di bank. Tetap ditagih sampean. Tetap kita berserah, kita berharap kita ada Allah. Ini yang sangat penting. Berikutnya ini ya. Oh, saya balik ke sini ya. Saya balik ke sini dulu. Ini ada satu kata yang senang ya. Ta yung xiao lian, ing ta xiao lian bang ju women. Nah, ini agak sedikit beda ya. Karena dengan senyumnya ia membantu kita. Nggak tahu terjemahan Mandarin agak sedikit beda, tapi sangat Anda yang ngerti Mandarin. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, 因他笑脸帮助我们。为什么他能够帮助我们？用他的笑脸能够帮助我们。Artinya apa? Bagi Tuhan, kita ini susah, kita ini masalah. Tapi bagi Tuhan, Tuhan punya rencana, punya kehendak, dan percayalah, dengan senyumnya Ia menguatkan kita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah. Dia sanggup menolong kita. Anda susah, Allah melihat Anda, Allah peduli dengan Anda. Allah welcome dengan Anda. Dengan senyumnya Dia menyambut Anda dan saya. Kira-kira seperti itu. Saya senang. Terjemahan Mandarin agak bagus. Ya. Kemudian dikatakan, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dan keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Inilah yang hendak ku ingat. Saudara, setiap ada kesulitan, ada masalah, apa yang Anda ingat? Aku jadi kayak gini itu gara-gara si itu. Aku jadi kayak gini gara-gara situ. Aku ini, yang diingat tuh kepahitan, jengkel, amarah. Saudara, pemazmur katakan, ingatlah masa-masa indah. Ingatlah apa yang Allah pernah kerjakan dalam hidupmu. Ingatlah saat-saat Anda bisa bersama dengan Allah, berjalan bersama dengan Dia. Ingatlah sukacita yang pernah Anda alami. Jangan ingat yang janda, yang terus hati Anda terus dikelola oleh iblis. Kebencian, amarah. Lalu ujung-ujungnya nyalakan siapa? Nyalakan si A, si B, nyalakan pasangan hidupmu, nyalakan anakmu, nyalakan orang tuamu, nyalakan temanmu. Kebencian itu terus ditumpuk. Saudara, ketika Anda mengalami depresi rohani, ingatlah Tuhan, ingatlah saat-saat indah bersama dengan Tuhan. Jangan ingat yang pahit, yang susah, yang mengecewakan. Lihat bahwa banyak hal yang Allah kerjakan dalam hidupmu, banyak hal yang bisa disyukuri, banyak hal. Jangan ingat 1, 2 hal yang menyakitkan, yang mengecewakan, dan itu terus dikelola. Saudara, ada seorang, saya senang baca tulisan seorang tokoh agama ya, dari teman kita Buddha ya. Ada seorang pemikir Buddha dari Australia, aslinya dia itu Amerika. Dia belajar ilmunya itu ke Thailand Selatan ya. Suatu hari ceritanya, dia memang basicnya itu orang-orang teknik lah ya. Lalu di tempat di biara itu ada kabar akan dikunjungi oleh raja ya, di tempat padepokannya. Lalu mereka buat tembok, pokoknya diperbagus. Nah, kebetulan dia yang kebagian bangun tembok depan. Saudara, namanya bangun tembok itu Notobata. Karena dia orang teknik, dia sudah jadi biksu pun dia kerjakan itu. Toto Bata selesai sudah. Pas mau peresmian besok, raja itu mau datang, dia lihat, kaget dia. Di antara tembok yang
mungkin ribuan bata, terselip 2 bata, dan posisinya itu jelek sekali. 2 bata ini, aduh dia merasa, ya apa enggak mungkin, besok mau datang kok, enggak mungkin dibongkar. Aduh, saya nih, dia susah hatinya. Aduh, moga-moga besok raja datang dan rombongannya itu tidak, pokoknya bablas tidak melihat yang bagus saja, tidak melihat 2 bata ini. Dia merasa tidak enak sekali. Kok aku sampai gagal? Semua bagus, kok ada 2 ini yang tidak bagus. Saudara, besok rombongan raja datang. Rame. Dilihat pada pokoknya ya, ada tempat wiaranya ya, tempat mereka belajar di sana, dari depan, belakang. Tidak tahu raja ini betul memperhatikan atau tidak, tapi kok persis berhenti dekat 2 bata yang tidak rata itu. Waduh, dia ini merasa tidak enak sekali. Kok aku gagal? Aku gagal. Kok gitu ya? Aku ini, semua rombongan sudah pulang. Bukan hanya hari itu, berminggu-minggu, bahkan hampir 1 bulan. Dia bilang, kok aku bisa ya? Semua bisa buat bagus, kenapa aku 2 ini aku tidak perhatikan? Aduh, saudara, apa yang mau saya katakan? Dia katakan akhirnya dia menemukan satu hal. Kenapa hidupku saya habiskan memikirkan 2 bata yang tidak rata? Padahal ada ribuan bata tertata dengan rapi dengan baik. Kenapa saya fokuskan hanya 2 itu? Bukankah yang lain itu begitu bagus, rata, bagus? Kenapa saya habiskan waktuku, pikiranku, rasa bersalah, menyesal, marah, kecewa hanya untuk 2 bata? Saudara, hidup Anda dan saya seringkali kita fokuskan pada 2 bata itu. Bukankah Tuhan bekerja begitu banyak dalam hidupmu? Ingat hal-hal yang baik itu. Jangan cuma fokuskan 2 kegagalanmu, kesalahanmu. Ketika engkau jatuh, engkau gagal. Ayo bangkit. Tuhan itu baik. Masih banyak hal yang Tuhan kerjakan, yang bisa Anda ingat, yang Anda kenang. Tuhan itu baik. Jangan cuma lihat 2 bata itu. Ribuan bata, ribuan kisah dalam hidupmu. Allah bekerja. Allah berikan sukacita. Allah pimpin Anda. Allah menolong Anda. Kenapa Anda harus terjebak dan terkurung di dalam kesulitan dan depresi untuk 1-2 masalah? Bukankah Allah bekerja luar biasa dalam hidupmu? Banyak hal yang bisa diingat, hal-hal indah yang bisa diingat. Saudara, boleh enggak depresi? Boleh, jangan terusan. Ketika depresi, ingatlah kepada Tuhan. Datanglah pada Tuhan dengan rasa haus. Ingatlah saat-saat yang indah, jangan ingat yang kepahitan terus yang dikelola, dan akhirnya iblis masuk dan mengelola hatimu. Anda tidak pernah ada sukacita. Tetapi dengan Tuhan, sekalipun ada tekanan hidup, ada kesulitan, kita ada kekuatan. Kita tidak menyangkali bahwa kita ada kesulitan. Kita tidak menyangkali bahwa kita pun bisa depresi. Tetapi kita harus ingat, kita ada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya di dalam keadaan apapun juga dalam hidup kami boleh dekat dengan Engkau, bersandar pada Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami. Kami hidup di dunia seringkali menghadapi kesulitan, masalah, tekanan hidup, sampai puncaknya kami bisa depresi. Namun tolong kami untuk tetap setia pada Engkau, bersandar kepada Engkau. Engkaulah kekuatan kami, penolong kami. Bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh kita lakukan, kita jalankan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita akan melanjutkan ibadah kita akan membaca NCC ke-1. Apa yang Allah haruskan di dalam perintah ke-6, ke-7, dan ke-8. Ya, amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Kita akan siapkan persembahan kita, Bapak Ibu sekalian, sambil kita pujikan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Kita akan pujikan terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu yang bertugas boleh mengedarkannya. Kita sama-sama memuji Tuhan, bertepuk tangan ya. Lagu ini mungkin baru tapi kita akan bisa ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Berjuanglah
Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Allah yang selalu menopang di dalam kehidupan kami. Baik itu kami di dalam kondisi senang maupun sedih sekalipun. Ketika kami mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Seperti lagu ini, segala perkara dapat kami tanggung hanya di dalam Engkau. Sebab Engkaulah Bapa yang menjadi sumber di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kami boleh melakukannya Tuhan sesuai dan seturut firman-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh terkumpul pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini, digunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja ini, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat sekalian, kiranya Tuhan selalu menghibur, Tuhan selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari, pribadi lepas pribadi. Dan kami juga berdoa di dalam segala pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan akan menjawab tepat pada waktu-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan di dalam setiap rangkaian acara di dalam gereja kami, persiapan kami di dalam menyambut Natal. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua, para hamba Tuhan, majelis, pengurus, bahkan juga jemaat boleh mempersiapkan hati dengan baik untuk menyambut kelahiran-Mu Bapa. Dan kami juga tidak mau di dalam euforia ini hanya mengingat acara-acara saja, tetapi yang terpenting kami lupakan. Biarlah kami tetap menginjil Tuhan, memberitakan firman-Mu dimanapun kita berada. Ajar kami Tuhan untuk taat dan setia kepadamu. Kami juga mengucap syukur Tuhan, berdoa untuk gereja ini, sekolah, seluruh gereja Kalam Kudus dimanapun berada. Tuhan memberkati. Kiranya melalui gereja, sekolah Kristen Kalam Kudus, Tuhan boleh memakai para pelayan Tuhan, para Bapak Ibu guru semuanya untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menolong, Tuhan yang memberi keamanan, kesejahteraan, terlebih di kota kami ini, Surabaya. Tuhan menjagai, menyertai selalu. Menyerahkan pemilu yang akan datang Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memilih bagi calon pemimpin kami yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan diberikan oleh Pendeta Alex. Jemaat yang terkasih, pulanglah ke tempat kita masing-masing, bawalah firman Tuhan dalam hidupmu dan lakukanlah. Terimalah berkat dari Allah, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih dan pemeliharaan Allah Bapa, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai pagi ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sama-sama katakan, amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu boleh mengambil sikap teduh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang sekalian, termasuk juga rekan-rekan yang hadir, baik itu partisipan maupun juga rekan-rekan yang berasal dari luar Gereja Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Alex Gunawan dari GKA Gloria Galaksi yang sudah melayani firman Tuhan hari ini. Semoga menjadi berkat dan kiranya itu benar-benar memupuk kami untuk terus mengasihi Tuhan di dalam firman. Bapak Ibu, Saudara sekalian, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Ini ada penyerahan anak atas nama Naomi Desi Anwar dan Jason Rich Anwar ya, anak dari Bapak Hendra. Penyerahan anaknya akan dilaksanakan di dalam bulan Desember ya. Kemudian Bapak Ibu, paket sembako yang senilai 100.000 ini akan berjalan, sembako murah untuk jemaat maupun juga masyarakat yang ada di sekitarnya, dan akan ditutup minggu kedua dari bulan Desember itu di tanggal 10 gitu ya. Jadi tanggal 10 Bapak Ibu ya, dibaca di bagian bawahnya yang kecil itu ya. Tanggal 10 Desember. Nah, ini bisa menjadi berkat bukan hanya buat jemaat kita tapi juga seluruh warga yang ada di seluruh daerah kita ya, khususnya di Kupang Jaya begitu ya. Nah, sementara paket sembako yang sudah masuk yang ada di atas tidak perlu bacakan, Bapak Ibu bisa melihatnya. Laporan nanti akan tetap disampaikan melalui majelis dan disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja. Persekutuan doa kita di minggu ini, hari Rabu, akan dilaksanakan secara onsite ya Bapak Ibu, jadi bisa mempersiapkan diri untuk bisa ikut dan hadir. Jadi jika membutuhkan jemputan bisa segera menghubungi Ibu Yusi ya. Simpitan sosial tetap berjalan seperti biasa. Dukung dan doakan juga tetap kebutuhan kita adalah untuk peremajaan mobil gereja. Oke, dan ini ada beberapa hal yang cukup penting untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bahwa minggu depan akan dilaksanakan persembahan 2 kali. Persembahan rutin dan juga persembahan untuk Natal. Bagi Bapak Ibu yang digerakkan untuk dapat memberikan persembahan, persiapan daripada ibadah kita khususnya untuk Natal di tahun ini, Bapak Ibu dapat mempersiapkannya untuk minggu depan. Dan kemudian saya akan sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan persiapan ibadah kita Natal ya. Saya ingatkan kembali untuk seluruh pengurus dan rekan-rekan baik dari komisi anak, remaja, ibu-ibu termasuk juga umum, tanggal 18 November besok hari Sabtu ada rapat bersama untuk program gereja gitu ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian jemaat dukung sehingga program-program yang sudah akan dipimpin oleh Pendeta Chandra kemudian kita sama-sama dapat implementasikan dalam kehidupan bergereja kita secara baik. Kemudian saya akan sampaikan bahwa Natal dari para komisi ya, di tanggal 8 Desember nanti ada Natal Persekutuan Wanita di hari Jumat. Kemudian tanggal 9 Desember itu Natal Sekolah Minggu. Kemudian tanggal 16 Desember itu Natal untuk remaja dan pemuda. Dan setelah itu Natal umumnya tanggal 24 dan 25.
Nah, satu lagi yang terakhir, tanggal 31 menutup tahun, itu hari Minggu ya. Jadi sama-sama kita akan beribadah dan juga ada harapan dari seluruh majelis dan seluruh pengurus, Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah ibadah kita dapat potluck, itu makan bersama-sama ya, perjamuan kasih sama-sama. Jadi harapannya semua jemaat yang mau datang bawa makanan dari rumah konsumsi, ya silakan disiapkan dan nanti bisa dikoordinasikan dengan Ibu Yusi dan siapa lagi ya, satu lagi Ibu Meli ya, nah yang ada di ruangan bayi sana. Jadi bisa dikoordinasikan dengan Bu Yusi. Jadi contohnya begini, saya bawa soto, nah saya kan suka soto Betawi ya, nah, itu cluenya ya. Saya suka soto Betawi, saya masak sama istri saya soto Betawi. Tapi sebelum saya bawa, saya kasih tahu Bu Yusi dulu gitu ya. Saya mau bawa soto Betawi. Jadi nanti kalau ada, contohnya Bu Lili, saya mau masak juga soto Betawi, kalau bisa jangan. Pilih soto yang lain gitu ya, soto Banjar gitu ya, atau soto Madura dan sebagainya. Jadi itu gunanya adalah untuk berkoordinasi. Jadi bisa hubungi Ibu Yusi dan Bu Meli ya untuk bisa berkoordinasi sehingga nanti makan bersama dalam potluck dan persekutuan kita dalam persekutuan meja bersama-sama dengan seluruh jemaat itu dapat benar-benar dinikmati sungguh-sungguh oleh seluruh jemaat yang ada. Itu saja pengumuman dari saya. Mohon doakan Bapak Ibu sekalian sepanjang minggu ini di dalam seluruh aktivitas gerejawi. Tuhan memberkati.